all border, kemudian kita tarik ke bawah. Kita tulis 1, kemudian kita bawa kursor ke sebelah kanan, tanda panah warna hitam, kemudian kita tarik, kemudian kita klik fill series. Tulis 8 dalam keadaan terblok seperti itu. Kemudian kawan-kawan silahkan tekan Ctrl di keyboard, kemudian enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan Dedi Tutorial Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai 20 cara atau trik cepat Microsoft Excel di tingkat mahir. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel 2016. Bagi kawan-kawan yang menggunakan versi yang lain atau yang di bawahnya atau di atasnya bisa menyesuaikan karena pada dasarnya sama. Jadi ikuti terus video ini hingga selesai karena nantinya kawan-kawan akan menjadi mahir dalam menguasai Microsoft Excel. Baik, trik yang pertama adalah merubah font secara permanen. Jadi setiap kita membuka Microsoft Excel selalu nanti fontnya atau hurufnya seperti itu, tidak berubah kecuali kita rubah. Baik, cara yang pertama adalah kita klik di custom access, kemudian more comment, kita klik kiri ya, kemudian kita pilih general. Selanjutnya pada default font itu kita rubah di sini, kita pilih misalkan Arial, kemudian besaran hurufnya misalkan 12 atau 11, tinggal kawan-kawan menyesuaikan. Selanjutnya klik OK, kemudian kembali, kita tutup, kemudian kita buka kembali, dia akan berubah. Ini sudah berubah menjadi Arial. Selanjutnya trik yang kedua adalah kita akan mengganti background. Ini background kita akan rubah, caranya sama seperti tadi. Masuk di quick access, klik kiri, kemudian more comment di general. Selanjutnya ini color untuk office theme, jika colorful berarti berwarna, kalau gray berarti hitam putih, kalau white berarti putih. Kita drag, kemudian kita OK, sudah berubah. Selanjutnya kita akan merubah set. Biasanya kalau belum pernah dirubah, biasanya selalu kalau kita membuka Microsoft Excel itu selalu mungkin 3 saja terus, supaya tetap seperti apa yang kita setting. Misalkan 6, maka nanti sama seperti itu, sama seperti tadi caranya. Di kiri di quick access, kemudian masuk di general, kemudian di sini di set tadi default new setnya, kemudian jumlahnya ini misalkan kita mau 4 atau 5, kemudian kita OK, klik OK. Ini belum berubah, kita tutup kembali. Setelah itu boleh di refresh atau tidak, sama saja. Kemudian buka kembali, maka akan berubah menjadi apa yang kita setting tadi. Jika tadi kawan-kawan lihat tadi 6, ini sudah berubah menjadi 5 sesuai setting kita. Baik, itu trik yang ketiga. Kemudian yang trik keempat adalah memblok sel secara keseluruhan. Kita akan blok ini secara keseluruhan karena kawan lihat di sini, ini settingannya masih posisinya di bawah. Jadi kalau kita menulis, posisinya tulisannya ada di bawah sel ini. Caranya cukup mudah, kita pilih sebelah kiri atas ini, kita klik kiri, maka seluruhnya akan terblok. Kemudian kita bisa taruh di tengah supaya ketika kita menulis posisi tulisan ada di tengah-tengah set. Trik yang kelima, jika kita ingin mengetahui yang A, B, C, D dan seterusnya, ini yang disebut dengan kolom, sedangkan 1, 2, 3 ini yang disebut dengan baris. Kita ingin mengetahui ada berapa kolom, seperti ini contohnya, kita klik di sini, ini sel yang aktif ada di name box ini, ada G6, maksudnya sel yang aktif saat ini adalah di kolom G baris ke-6 dan seterusnya ya. Dia akan memberitahu kita kolom dulu baru baris. Jadi kita ingin mengetahui ada berapa jumlahnya, caranya cukup mudah. Kita klik saja di aktif mana saja, kemudian silahkan tekan Ctrl di keyboard, kemudian tanda panah di keyboard sebelah kanan, maka kita akan berada di sel terakhir karena dia melari ke sebelah kanan atau vertikal. Jadi untuk kolom yaitu sampai di XFD. Terus kita ingin mengetahui jumlah baris ini ada berapa jumlahnya, sama seperti tadi, silahkan tekan Ctrl dan tanda panah ke bawah, maka kita akan ada di baris terakhir, yaitu jumlahnya ada 1.048.576. Jadi cukup banyak. Kita bisa kembali, kita klik di mana saja, kembali sama seperti tadi, atas atau ke bawah, samping ke atas, kemudian ke samping. Oke, itu trik yang kelima. Trik yang keenam adalah membuat kolom atau tabel secara otomatis. Jadi jika kan biasa kalau kita membuat tabel kan seperti ini, kita blok, kemudian kita buat all border kan seperti ini. Bisa kasih kembali, undo atau pakai Ctrl Z. Kemudian kita ingin membuat ini secara keseluruhan, bisa kita blok saja seperti ini, kemudian all border, kemudian kita tarik ke bawah.
jadi sama. Baik, selanjutnya trik yang ketujuh, kita akan menulis angka secara otomatis. Jadi kita klik seperti itu, 1, supaya kita tidak perlu tulis satu-satu. Kita tulis 1, kemudian kita bawa kursor ke sebelah kanan, tanda panah warna hitam, kemudian kita tarik. Setelah itu masih dalam kantor terblok, kemudian kita bawa turun ke bawah sebelah kanan, kemudian kita klik fill series. Maka secara sendirinya akan berurutan terblok, kemudian kita taruh di tengah. Baik, selanjutnya trik yang ke-8 adalah kita akan menulis angka atau yang lainnya secara otomatis. Kita blok di sini misalkan. Ini misalkan angka 8, tulis 8 dalam keadaan terblok seperti itu. Kemudian kawan-kawan silahkan tekan Ctrl di keyboard, kemudian Enter. Maka secara keseluruhan yang terblok itu akan sesuai dengan angka pertama yang kita tulis tadi, atau bisa semua juga bisa. Yang pertama tadi adalah hanya yang diblok saja. Tetapi sekarang untuk trik yang ke-9, kita akan menulis pada sel yang berbeda. Misalkan di sini kita akan tulis 10, tetapi di tempat lain, di sel yang lain, ini sel yang aktif ini, sel yang akan kita pakai. Ini misalkan bilangan yang lain lagi. Jadi cukup mudah. Ini misalkan yang 6 ini sama dengan yang 2 di sini misalkan. Silahkan dalam keadaan terblok seperti itu, silahkan kawan-kawan tekan Ctrl di keyboard, kemudian jangan dilepas, kemudian kita blok. Ini misalkan, terus misalkan satunya lagi misalkan di sini misalkan. Oke, kita misalkan kasih angka 10 misalkan. Silahkan tulis di mana saja dalam keadaan terblok seperti itu, sama seperti tadi. Kemudian tekan Ctrl dan Enter. Maka secara keseluruhan yang terblok tadi ada angkanya. Trik yang ke-10 adalah kita akan menghapus seluruh isi tabel secara otomatis. Misalkan kita hanya hapus isinya, tidak termasuk dengan tabelnya. Sama seperti tadi, dan terblok seperti itu, kita blok seluruhnya, mana yang kita mau hapus, misalkan seluruhnya, sama seperti tadi itu. Kemudian silahkan backpaste. Setelah backpaste dalam keadaan terblok seperti itu, silahkan tekan Ctrl dan Enter. Maka akan terhapus secara keseluruhan. Baik, selanjutnya, jika ingin mengembalikan, silakan undo atau Ctrl Z. Trik yang selanjutnya, yang ke-11, kita akan menghapus seluruh data. Data ini kita akan hapus semuanya. Cara yang cukup mudah seperti ini. Kita blok, terserah mau di sini atau di atasnya. Yang penting kosong, dalam keadaan kosong. Kosong artinya tidak ada tulisan sama sekali atau tabel. Kemudian tarik, kita blok, kemudian bawa kursor ke sebelah kanan, ada tanda panah warna hitam, kemudian kita tarik. Maka secara sendirinya akan terhapus secara keseluruhan. Jika ingin mengembalikan, kita Ctrl Z saja. Selanjutnya, trik yang ke-12, kita akan merubah nama set. Ini masih set 1 dan seterusnya, belum ada nama. Kita akan rubah, caranya cukup mudah. Bisa dengan klik kanan, kemudian rename, kita beri nama. Dalam keadaan terblok begini, kita beri nama, misalkan data, kemudian Enter. Cara yang tercepatnya adalah, misalkan set 2, klik kiri di keyboard 2 kali secara cepat, kemudian sudah keadaan terblok, kita ganti misalkan siswa, misalkan Enter. Trik yang ke-13, kita akan memberi warna supaya kelihatan bagus. Caranya cukup mudah. Kita klik kanan, kemudian tab color, silahkan pilih, misalkan ini biru. Selanjutnya trik yang ke-14 adalah kita akan menambah kolom atau baris di tengah-tengah. Misalnya kita mau tambah posisinya di sini, bukan di pinggir. Kalau di pinggir tinggal kita tarik ini saja, supaya tidak perlu lagi kita membuat kolom lagi. Jadi kalau posisinya di tengah, supaya datanya tidak berubah, silahkan klik di kolom yang diperlukan, misalkan di G. Ada dua cara, bisa klik kanan, kemudian insert, atau cara yang kedua langsung insert di sini. Kalau di bawah atau barisnya sama seperti tadi, kita taruh di sini. Intinya kita taruh di kolomnya atau di barisnya. Kita klik misalkan di sini kita mau tambah. Yang ini misalkan 4, bisa langsung insert atau bisa juga klik kanan insert. Trik selanjutnya adalah kita ingin memprotek. Saya ambil contoh ini, misalkan berisi rumus atau fungsi supaya pengguna, biasa kalau kita membuat aplikasi, karena kalau berisi rumus ketika pengguna atau orang lain salah mengklik karena di posisi tidak dikunci, maka secara sendirinya ketika diketik maka akan berubah, maka tidak mendapatkan hasil karena fungsinya berubah. Jadi agar fungsi ini atau rumus ini, misalkan rumus sama atau apa saja, tidak bisa diakses atau tidak bisa berubah atau tidak bisa terhapus, cara yang cukup mudah, kita blok mana yang kita perlukan, misalkan angka ini misalkan mau bisa dirubah atau tidak, misalkan begini. Ini yang bisa diakses, artinya bisa diganti. Ini yang kita blok. Di sini ada dua pilihan, bisa klik kanan, format cell, kemudian protect. Ini lock ini dalam keadaan terkunci, kita buka, kemudian oke. Atau cara yang lebih cepat, saya kembalikan Ctrl Z. Kawan-kawan lihat di sini, jika posisi seperti ini terblok semua. Ini dalam keadaan lock, artinya semua ini terkunci. Jadi kita ingin yang ini terkunci, yang rumus terkunci misalkan, karena ini bilangan atau angka. Ini saja yang bisa diakses, bisa dirubah, yang dua ini tidak bisa dirubah. Ini diklik tab format ini, kemudian kita buka.
maka sudah terbuka kuncinya. Selanjutnya yang ini saja. Kemudian klik format dan protect. Kalau tadi lock tadi hanya untuk membuka supaya bisa diakses, sekarang kita mau kunci. Jadi ada 2 pilihan. Jika dua-duanya tercentang, berarti nanti pengguna bisa melihat tetapi tidak bisa menulis. Contoh ya, ini belum dikasih password, kita klik OK. Misalkan saya mau tulis, bisa ya tulis ini kita mau tulis, tidak bisa, terkunci. Yang satu kita merubah, misalkan angka 3 terkunci, ya itu artinya terkunci, tidak bisa diakses. Ini bisa dilihat, ini angka 7 ya, angka 7 bisa lihat, cuma tidak bisa diakses atau tidak bisa dirubah. Kekurangannya ini tadi karena kita tidak protect, di protectnya tidak diberi password. Ketika ini kita buka, ini dibuka, maka secara sendirinya dia terbuka. Coba kita lihat, bisa diakses. Nah, supaya tidak bisa diakses dan tidak bisa dilihat, sama seperti tadi kita blok, kemudian protect set, kemudian kita hilangkan checklist yang pertama ini, lock cell-nya. Kemudian kita berikan password. Ini trik yang selanjutnya, kita memberikan password karena sangat penting, karena ini merupakan dasar ketika kawan-kawan sudah menguasai Microsoft Excel, ingin membuat suatu aplikasi, pasti memerlukan ini. Kita akan berikan password. Password ini harap yang mudah diingat, karena kalau kawan-kawan lupa, kawan-kawan juga tidak akan bisa merubah. Jika terjadi kesalahan fungsi atau seperti apa, susah untuk merubahnya. Kita harus masuk ke VBA dan lain sebagainya, akan sedikit repot. Jadi buatlah password yang mudah diingat, karena nanti tidak terlihat. Misalkan saya buat 12 ini, misalkan klik tombol OK, maka akan ada konfirmasi untuk password. Ketikkan ulang yang sama passwordnya, kemudian OK. Coba kita lihat di sini, tidak bisa diklik. Ini saya sudah berusaha klik tapi tidak bisa. Tetapi di sini bisa. Di sini juga sama, tidak bisa. Karena nomor dengan ini tadi, dengan rumus tadi, kita sudah berikan protect yang sama. Mengklik di tempat lain tetap terkunci. Tempat lain terkunci karena posisi yang kita buka tadi hanya kolom ini saja yang bisa diakses oleh pengguna. Misalkan kita merubah misalkan 9, bisa, tapi yang lain tidak bisa. Kita buka supaya mempermudah. Tadi passwordnya 2, jika mau berubah oke, 1 kali saja sudah bisa diakses. Trik yang ke-16 adalah mengcopy data ke set lain. Jadi misalkan karena ada 2 ini, nanti kita hanya ingin copy datanya saja. Datanya ketika ini bisa berubah, kita mau copy ini ke data di sini, misalkan silakan tulis sama dengan ketika nanti kita rubah data di data ini, maka di data siswa ini juga kita berubah. Kemudian klik data, selanjutnya kita klik di sini, kemudian enter, kemudian kita tinggal tarik saja. Ini sudah kembali ke siswa lagi, kita tinggal tarik ya. Ini artinya yang kosong ini berarti posisinya tidak ada. Kita bisa hapus, tinggal tarik saja supaya terhapus. Ini juga sama, kita taruh di sini, tinggal kita hapus saja, kita tarik, kita terhapus. Ini kita membuat kolom. Jika sudah terisi kolom begini, berarti kita tetap harus menggunakan all border ini. Tidak bisa kita tarik karena nanti bilangannya ikut tertarik. Sekarang kita rubah yang ini, misalkan ini kita rubah menjadi 8 misalkan, kemudian kita Visual Series. Kita lihat di sini di siswa apakah ikut berubah? Ya, ikut berubah. Karena di sini apa yang tertulis di data sini, di data siswa akan berubah. Ini jika kita mengcopy ke berbeda set. Trik yang ke-17, kita ingin copy data tapi secara keseluruhan. Perbedaannya jika tadi yang ini dia bisa berubah datanya sesuai dengan yang kita rubah di depan tadi. Tetapi yang ini, yang trik kedua ini, dia tidak berubah karena hanya sesuai apa yang ada saja. Jadi caranya cukup mudah. Kita klik di sebelah kiri atas bawah, kemudian Ctrl C atau copy, bisa menggunakan copy ini atau menggunakan Ctrl C. Kemudian taruh di set 3, kita klik kembali di sebelah sini, diklik di sebelah kiri atas, kemudian Ctrl V ya. Jadi ketika ini kita rubah, misalkan ini 1, misalkan kembali, contoh saja supaya kalian percaya, 1, kita lihat di siswa juga berubah, di sini tidak berubah, di set 3 ini tidak berubah karena kita bukan menggunakan sama dengan tadi. Trik yang ke-18 adalah kita membuat sort atau mengurutkan. Ini kan tidak urut, A, C, D, tidak ikut alfabet. Kita blok, kemudian kita sort. Di sini ada pilihan. Jika yang pertama ini kita mengurutkan dari abjad A ke Z. Jika yang kedua ini kita akan mengurutkan dari abjad terakhir Z ke A. Kita akan urutkan sesuai alfabet dari A ke Z misalkan. Tinggal klik saja. Kemudian kita sort, secara sendirinya akan berurutan A, C, D, F, G. Kita kembalikan, kita ingin urutkan dari yang terakhir, berarti kita klik saja. Trik
trik yang ke-19, kita akan menyembunyikan atau mengembalikan sel yang tidak terpakai. Kita ingin menyembunyikan ini. Caranya cukup mudah, silahkan klik di kolomnya, kemudian silahkan tekan Ctrl dan Shift di keyboard, kemudian tanda panah kanan, kemudian klik kanan dalam keadaan terblok seperti ini, klik kanan kemudian hide, maka akan sembunyi. Selanjutnya yang baris sama, klik, kemudian sama seperti tadi, Ctrl dan Shift di keyboard, kemudian tanda panah ke bawah dalam keadaan terblok, silahkan klik kanan dan hide, maka secara sendirinya kita akan sembunyikan. Jika kita ingin mengembalikan, maka sama seperti tadi, bisa menggunakan Ctrl A langsung atau langsung klik kiri sebelah atas ini, kemudian dalam keadaan terblok, kemudian klik kanan, unhide, terbuka. Ini juga sudah terbuka, nanti tinggal kita buka saja, kemudian kita sesuaikan, kita tarik dua-duanya, kita sesuaikan, maka seluruhnya akan terbuka. Sudah terbuka. Dan trik yang terakhir yang ke-20 adalah kita akan membuat hyperlink. Hyperlink ini fungsinya ketika nanti kita klik, kita akan langsung menuju ke set yang dituju. Jadi misalkan di sini siswa, ini kita rubah dulu, misalkan ini, misalkan sekolah, misalkan ortu, misalkan di sini misalkan datanya siswa, misalkan terus di sini misalkan guru, contoh saja sekolah, ini ortu, misalkan kita taruh di tengah. Kita buat link, kita blok seperti ini. Ada dua cara, bisa klik kanan, hyperlink, kemudian dalam keadaan seperti ini kita klik di place in this document, kemudian kita pilih, ini sudah ada di sini, posisinya di set-set yang akan kita tuju. Kita klik di siswa karena tadi siswa, kemudian oke. Ketika sudah berwarna biru seperti ini, kita bisa rubah supaya menjadi warna hitam, tinggal klik saja, jadikan warna hitam, garis bawahnya kita hilangkan, atau bisa kita pertebal. Berikutnya, ini sudah jadi link. Guru juga sama seperti itu, bisa klik kanan, atau juga bisa menggunakan yang ada di insert, yaitu hyperlink. Sama, kita hanya perlu membuat satu kali saja. Ketika sudah satu yang siswa tadi terbuka, maka tinggal kita lanjutkan saja. Siswa sudah, kemudian guru kita klik, oke. Nanti blok satu kali ya, kita rubah satu kali. Ini sama, kita langsung klik kanan saja supaya mudah. Klik kanan, kita tarik supaya kita bisa lihat sekolah, klik oke. Ortu sama, klik kanan, hyperlink, yang terakhir ortu, oke. Kita blok satu kali, hati-hati jangan sampai kita blok pas ada tanda tangan, nanti akan menuju. Kita blok yang usaha yang tidak ada tanda tangan, kemudian kita ganti supaya mempermudah, supaya tidak ada garis. Bisa kita buat kotak ya. Sekarang coba lihat, kita klik siswa maka akan ke siswa ya, kemudian ke guru maka akan lari ke guru, kemudian ke sekolah kembali ke sekolah. Bagusnya nanti kita buat di sini data, di sini kita buat data supaya mudah, maksudnya kembali ke data. Kita buat hyperlink tadi ya, tinggal kita copy saja. Ya, kita copy dalam keadaan terblok itu, copy supaya mempercepat. Paste sama nanti karena yang kita copy sudah menjadi link. Nah, coba kita data, kembali ke data ya, ke guru, kembali ke data. Tadi kita belum data, tadi ada di bawah sini siswa, data ke ortu ke, nah dan seterusnya. Itu cara 20 trik atau cara cepat dalam Microsoft Excel yang ada di tingkat mahir. Jadi mungkin tutorial saat ini cukup sekian, karena cukup mudah, bisa kawan-kawan pelajari dengan cepat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika video ini merasa bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan, silahkan isikan di kolom komentar, maka kita bisa sharing. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.